Oke, Beners, kita balik lagi ya di channel Madun. Oke, akhirnya sampai juga di sesi Lestari ya, di sesi balas komentar dari siapapun itulah pokoknya. Oke, langsung gas aja soalnya ini Madun mau aktivitas seperti biasa ya. Ada waktu kurang lebih itu kisaran 30 atau 40 menitan ya. Mau pengen baca cepet saja beberapa komentar dari Pioner kah ya, dari siapapun itu. Jadi bagi siapa yang sudah merasa berkomentar, sini Mangadun jawab ya. Oke, di sini kita masuk langsung ke sini ya, lihat semua. Terus yang pertama ini Pak Rizky nyimak Mangadun. Oke, Pak Heru Sulandono, di sini kita sekalian baca. Ya pastilah masih banyak penjual yang belum gabung. Kalau open mainnet masalahnya di toko, berarti masih lama untuk menuju open mainnet karena mencari toko yang berani menerima pembayaran dengan Pi. Rasanya agak berat untuk menuju open mainnet. Harga Pi kan belum jelas, dan terus gimana cara tuker ke fiat. Oke, ini soal pembahasan yang map of Pi itu ya, yang kurang dari target 90 ribuan lah ya. Terus betul ini Pak Rahmat, betul seharusnya diberitahu dulu berapa harganya, otomatis akan banyak toko yang gabung utilitas dan ekosistem ya. Semoga cepat open mainnet deh, amin. Oke, disclaimer ya, Mangadun juga yang kita tahu harga yang sekarang paling kuat di komunitas itu 80% lebih ya, itu yaitu harga GCP, dan Picor tim dalam masa enclose mainnet ini tidak akan pernah mengumumkan harga ya. Jadi harga dibentuk oleh Pioner ya, seperti itu ya. Kalau misalkan diumumkan sama Picor tim ya berarti open mainnet kayaknya. Oke ya, jadi itu yang untuk saat ini 314159 dolar per Pi ya harganya. Silahkan kalau ingin menjalankan. Pak Rido hadir selalu pokoknya Mangadun. Oke, makasih ya. Kalau cases sudah 14 juta lebih berarti Pi bisa open mainnet. Kan migrasi cuma 10 juta. Kalau migrasi kan tugas core team ya, tapi dipilih ya Pak Heru ya. Dipilih daerah-daerah tertentu yang sekiranya itu minim dari pasar gelap. Menurut informasi seperti itu, karena core team juga tidak mau mengambil resiko sembarangan meluluskan koin Pi yang akhirnya itu dihambur-hamburkan, dan ya seperti itulah ya, dijadikan alat menjadi sebuah kejahatan sehingga nantinya nggak langka Pi-nya. Oke, apalagi yang Pi-nya banyak itu, aduh, Pi Network dikatakan gagal. Ini yang ini ya, video yang ini. Nah, ini ada apa sih bedanya kripto tradisional dengan atas nama akun ya. Halo, ini beliau juga lama ikut channel Madun ya. Apa sih bedanya kripto tradisional dengan Pi? Baca lagi kertas putih atau TOS dan TOS ya. Kalau mau jadi mata uang lebih lama bos prosesnya, apalagi di kita ada regulasi yang mengatur itu ya. Betul ya itu. Jadi Pi itu hadir ya di situ bukan untuk menggantikan ya, Mangadun luruskan di sini ya, bukan untuk menggantikan mata uang, tapi bisa berdampingan. Kalau soal regulasi ya kita lihat ke depannya nanti seperti itu, karena kita itu transaksi dengan dApps yang disediakan oleh Picor Team ya, aplikasi. Oke, terus ini Pak Supriyadi, halo hadir Mang. Sana keliling ya, masih banyak persoalan akun yang gak dibereskan dengan adil ya. Itu Mangadun juga jujur ya, cuman sekedar menginformasikan soal itu, kurang tahu juga ya, mungkin ada hal-hal yang belum kita ketahui di sana ya. Ada apa saja, sesulit apa sampai saat ini tuh. Terus di sini ada Pak Dadang Mariadi, Mang referral saya lupa nomor HP yang dipakai di Pi Network, cara mengetahuinya gimana Mang? Wah, itu untuk saat ini ya gimana ya, di situ kan di apa namanya, ini kan Pak referral ya, biasanya masuk ke security circle seperti itu atau tim referral. Nanti di kontaknya Pak Dadang tuh juga ada yang kalau memang beliau menambang Pi, atau maaf nih ya,
Ini permasalahan simple banget sebenarnya bagi semua pioner yang lupa nomor HP seperti itu yang didaftarkan di Pi. Cobalah diingat ya, itu kan ada tuh di temannya nomor HP-nya, kemungkinan banyak nih. Ya, jadi coba diingat, pasti ada, ingat deh ya gitu. Contoh seperti ini, kita punya dua kartu Indosat dan Telkomsel. Nah, yang biasanya kalau lupa nomornya, ingat kartunya. Oh iya, kartu yang Indosat atau kartu yang Telkomsel, seperti itu ya Pak Dadang ya. Ditanya saja ke temannya, bisa dilihat ya di daftar kontak temannya yang pernah dikasih nomornya, pasti ada seperti itu, atau yang pernah komunikasi sama beliau. Terus terima kasih Pak Dadang, ini Network juga yang soal ini ya. Ada yang lebih geblek lagi, katanya Nicholas adalah Satoshi pencipta Bitcoin. Oke. Itu sampai saat ini belum terbukti ya Pak Abdul Sampit ya, belum terbukti dan hanya baru sebatas konspirasi saja. Terus ini Pak Agus Supriyadi, harus 3 kriteria harus dipenuhi ya, betul ya. Dan core team berjanji tidak ada lagi P2D ya berikutnya, yang berarti nunggu sampai 6 bulan itu pasti all open mainnet ya, maksudnya ya. Sama-sama kita tunggu aja sebetulnya ya endingnya lah ya. Kalau memang nanti setelah ada bulan Juni depan, kalau misalkan ya syukur-syukur sih di 2024 ini ya gitu. Kalau misalkan nanti pas P2Day 2025 itu nggak sampai 4 mainnet, wah itu sih udah pasti kayaknya banyak uninstall berjamaah. Karena itu sudah menjadi komentar atau jawaban atau ucapan langsung dari Dr. Nicholas Kokalis di video sebelumnya seperti itu. Nah itu kalau misalkan gagal ya berarti beliau dikatakan bohong. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan, ini ada siapa, Raden Aldi ya, baca pengumuman jaringan bagi yang kurang paham. Di situ tertulis semua ada 3 hal yang harus dipenuhi ya. Betul ya, harus itu, jangan sampai enggak ya. Dan core team itu targetnya memang seperti itu. Terus ini James Channel ya, saya penumpang menyerahkan sepenuhnya kemudi kepada supir yang berpengalaman. Wow, nih komentar yang asik ini. Ya apa, karena memang kita ya betul ya, nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa ya, beliau itu yang sudah berpengalaman seperti itu ya. Jadi ya kita percayakan gitu, mau lewat rute A atau rute B seperti itu, beliau yang lebih tahu. Oke, yang penting kita mah sampai saja oke ke tempat tujuan. Amin. Terus ini ada Pak Ridwan Iwan ya. Apa itu link ya? Mang tolong dibahas ini Mang, Pi Network airdrop. Apakah sama Pi Network penambangan yang biasanya Mang? Oh ya nanti ya, nanti Mang Adun belum sempat. Halo Pak Pandu, gasken Mang. Oke. Di sini siapa? Pak Izi ya, moderator mah otaknya beda-beda. Ada yang support GCP, ada moderator yang nggak support GCP, ada moderator yang berantem. Waduh, lah apalagi ditanya open mainnet pasti jawabannya beda-beda. Yang intinya kalau nggak open mainnet akhir tahun, orang-orang pada ninggalin, pasti udah kagak bakal percaya lagi sama Pi. Terus apa itu, nunggu udah 5 tahun Twitter resmi nggak bisa hilang followers and follow. Oh maksudnya Twitter resminya juga bisa hilang followersnya ya, di unfollow. Oke, pada malas ya, kita lihat saja ya Pak Izi atau Mbak Izi ya ini. Jadi Mang Adun juga nggak tahu gitu, kepastian semuanya ada pada Core Team, yang mudah-mudahan akan ada kabar ya, walaupun bukan soal pengumuman atau sesuatu yang bisa dikatakan jelas ya atau transparan seperti itu. Oke, proyek gagal total Nicholas, waduh belum pasti ya. Dr. Nicholas juga tidak menyatakan masa kalah sama Ethereum yang katanya pendirinya adalah mahasiswanya sendiri. Oke, jadi jujur ya Mang Adun nggak ngebela Pi, tapi itu terjadi itu. Jadi Ethereum itu kan kebobolan seperti itu, udah pernah kita bahas ya. Nah ini di Pi itu jangan sampai terjadi seperti itu ya. Tuh loh ya, mudah-mudahan kalau misalkan nantinya Pi itu aman banget dari hacker ya, bahkan
ya pernah kita bahas itu dari pembahasan blockchain ya, bagaimana blockchain itu bisa mengamankan data dan semuanya itu akan kesulitan banget untuk hacker bisa ngebobol ya, ada di node-node yang tersebar di berbagai negara. Kita membobol satu node aja susah ya gitu loh, apalagi sampai ratusan ribu node ya yang ada di Pi Network seperti itu. Itu ya, makanya ya itu mudah-mudahan kita sih ya kalau update mah insya Allah ya Pioners itu jadi banyak paham. Mengadun juga sama menyampaikan ini Pak Jimmy Putra setuju Mang, proyek ini memang harus kayak gini biar nilainya lebih besar nantinya ya. Ini sebetulnya jadi pro kontra ya. Mengadun tadi sempat spill sedikit komentar-komentar yang lain ya, tidak apa-apa lah ya, itu mah wajar pro kontra sama kehidupan ya. Itu ya memang ada yang berpikir bahwasanya semakin lama Pi itu semakin langka gitu ya. Tuh oke. Terus ini beberapa berapakah bonus validator setiap satu QC yang berhasil udah kita bahas. Gak bisa memvalidasi Pioneer Bang. Oh kalau QC nya berubah jadi tentatif ya, iya ya gitu. Terus ini Pi Network dikatakan gagal ya. Terus saya jual koin Pi Network, ada yang mau jual tuh ya. Itu ada yang komen juga tadi teman baca. Ini Papa Zrul, halo. Di sini hanya yang kuat yang akan bertahan hingga garis finish ya. Itu statement yang disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis ya kalau tidak salah. Oke. Terima kasih Pak Fajru. Terus Pak Helo Surandono, iya kalau mengadun ini selalu valid seperti open mainnet ini mundur lagi, tapi Pioneer sebenarnya udah jenuh mundur lagi ya. Ya mau bagaimana lagi ya Pak Heru ya. Mengadun juga di sini dikatakan selalu valid, disclaimer ya, Mengadun selalu menyatakan informasi itu dari core team bukan gitu. Jadi kita tuh buat Mengadun pribadi ya tidak bisa menyandang gitu sebagai penginformasi yang valid, karena Mengadun tuh hanya sebatas menginformasikan dan menjelaskan. Yang menginformasikan itu siapa, core team atau Pioneer seperti itu selalu ya Mengadun itu. Terus Mbak Dinda, oh ini siapa, Pak Dinda beda lagi ya, ada Mbak Dinda yang dari Tegal, ini dari mana nih ya. Dinda setuju, sangat bermanfaat Mang. Oke ya, terima kasih. Pak Ibrahim Sah, sabar nunggu sampai kapanpun karena Pi Network proyek masa depan super canggih Mang ya. Bagi Pioneer sejati seharusnya bertahan ya. Nah ini dari Pak Asril Menendi ya. Kecanggihannya sudah diambil oleh Crypto XRP yang bentar lagi Bitcoin. Pi hanya tinggal khayalan dan impian serta halu para Pioneer. Selamat telah menjadi Pioneer yang sudah menunggu bertahun-tahun. Ya kita lihat saja ya, sebetulnya itu diksi halu Pioneer ya itu belum terbukti sih gitu sampai saat ini ya, apakah Pioneer itu sebatas halu ataukah benar-benar akan berhasil. Kita lihat saja nanti gitu. Pokoknya batas akhir Mengadun mah nanti ya 28 Juni 2025 itu perkataan Dr. Nicholas Kokalis, P2 day terakhir sebelum open mainnet ya. Oke kita lihat saja ya. Terus di sini Pak Rahmat, Ethereum saja berani dan lihat sekarang harganya, padahal total supply-nya unlimited gak terbatas ya. Cuman di situ ya menjadi sebuah seolah-olah ya nantinya itu Ethereum tidak langka ya. Kelangkaan itu akan menyebabkan Pioneer semakin berhati-hati lagi sebetulnya ya, semakin menyayangi gitu bahwasanya dengan contoh ya, dengan uang terbatas kita akan lebih selektif lagi dalam membelanjakan apa saja yang penting seperti itu ya. Tuh Pi juga seharusnya seperti itu kalau sudah langka. Kalau misalkan kayak misalkan Ethereum ya, bagi pengguna Ethereum bagus seperti itu. Nah itu karena bisa ditambang sampai kapanpun ya gitu ya, mungkin ya bisa saja menghambur-hamburkan ya karena gampang gue dapat lagi ini kan gitu. Tapi kalau Pi kalau sudah langka, bahkan sekarang rate penambangannya terus saja menurun gitu sampai mungkin akhirnya nanti semakin sulit, nah itu sayang banget kalau misalkan dihabis-habisin ya. Oke Pak Rahmat, terima kasih. Terus ini Pak Sardo juga ya, yang kemarin sempat kita ngobrol juga banyak ya sama beliau.
Ente harus mikir yang sudah lulus QC jadi validator tiba-tiba tentatif lagi, termasuk ente harusnya ente mikir itu untuk menunda-nunda agar QC tidak tercapai dan open mainnet tidak terjadi ya. Banyak ya yang QC-nya tentatif lagi dan mengadun alhamdulillah sudah balik lagi Pak. Berarti itu kan ya siapa tahu ya kalau di sini dikatakan menunda-nunda QC dan mengadun lulus QC ya, itu bisa jadi untuk tidak nunda-nunda lagi ya. Oke, buat bukti Mang Adun kasih lihat ya. Alhamdulillah kalau Mang Adun gitu ya. Mungkin yang lain juga banyak ya. Itu banyak yang sudah berubah KYC-nya. Dicek aja tiap hari ya. Seperti itu, kita aktif di aplikasi. Oke, ini masuk ke room validator. Nah, bisa jadi memvalidasi lagi Pak ya, Pak Lasardo ya. Oke, tadi yang kata Pak Lasardo di sini nunda-nunda ya dengan mengadun lulus, dan beberapa pioner juga banyak yang lulus karena memang ya seperti kita tahu 60 juta pengguna kurang lebih itu kan hanya sedikit, hanya 15 juta pengguna yang dibutuhkan targetnya Picor Team gitu loh. Jadi ya kisaran 45 juta penggunanya. Kalau kata Pak Edi Purnomo itu ada istilah dengan kloter kedua seperti itu mungkin ya. Oke, kita ada suara burung seperti biasa. Mang Adun kalau di rumah kakak perempuan Mang Adun ya. Terima kasih. Terus makanya dari dulu saya suruh ente baca tos pada menu aplikasi Pai, tekan ya, udah tahu Pak bagiannya di situ, bagian paling bawah ada tulisan tos, Anda baca klik apa itu sama dengan dengan kripto lainnya masuk exchange dan harganya juga volatil ya atau naik turun, biar ente jangan ngarang-ngarang cerita. Waduh, ini jujur ya Mang Adun sih nggak ngarang cerita seperti itu ya, memang di situ ada tos ya, dan memang kabarnya Pai itu ada exchange ya, masuk exchange, cuman nggak tahu kapan nih gitu kan. Nah terus kita juga ada stable coin yang lisensinya itu dikabarkan sudah dilisensi ya. Stable coin itu untuk membuat koin Pai itu stable atau stabil ya, itu loh. Nah itu ya kita kan hanya bahas informasi-informasi yang ada, lihat nanti saja, kalau sekarang kan belum pasti seperti itu ya Pak ya. Kalau misalkan dikatakan Pai itu akan masuk exchange ya bisa jadi, cuman tidak tahu kapan. Oke, itu. Nah, terus ketika masuk exchange ya itu pernah sering bahkan kita bahas ya soal itu, nggak tahu Mang Adun nanti ke depannya. Kita lihat saja ya. Ini istilah kripto tradisional dari mana sumbernya? Itu dari banyak pioner ya. Memang seperti itu. Karena apa? Karena ya selain Pai, gini maksudnya ya, kripto tradisional itu kan sebagai aset digital ya. Dan ini ya mungkin berarti Pai itu kripto yang bisa dikatakan itu modern ya. Karena apa? Karena berfungsi sebagai mata uang, bisa digunakan sebagai pembayaran peer to peer, bahkan secara berhadapan, secara offline ya, seperti itu juga bisa ya, secara online juga bisa. Oke, nah terus maksudnya gini, kalau aset di kripto tradisional kan untuk dijual beli Pak ya. Nah kalau Pai itu kan tidak untuk dijual beli seperti itu ya Pak Lazardo. Oke, terima kasih Pak Lazardo ya ngobrol-ngobrolnya. Pak Supriyadi, apa ada jaminan di bulan Juni? Anda jangan sok tahu. Ini bukan soal jaminan ya Pak Supriyanto gitu. Jadi gini, bulan Juni itu dikatakan batas akhir Mang Adun ya, nunggu gitu, pengen tahu, maksudnya penasaran tuh. Nanti tuh kan kata Picor Team P2Day itu terakhir yang kemarin bulan Juni kemarin. Nah bulan Juni kemarin itu sudah tidak ada P2Day lagi. Jadi ya yang ada berarti sudah open mainnet itu batas bulan Juni, bukan kepastian Mang Adun mengumumkan open mainnet. Ya kalau open mainnet mah itu mah terserah Picor Team ya. Oke, terima kasih Pak Supianto ya, begitu maksudnya. Pak Ruski nyimak Mang Adun. Oke, terus Pak Supianto, orang ini cuma jual konten gak jelas. Iya, terima kasih ya untuk komentarnya yang sangat jelas. Terus Mbak Adi Fahriaza ya, udah bisa dijual lumayan 15 juta gratisan, alhamdulillah, meskipun suatu saat naik tapi tetap bersyukur. Oh ya, selamat ya buat siapa itu,
Pak Adi, Pak Hari, siapa ya itu, perempuan apa cewek sih, apa cowok sih ya, fotonya sih cowok cewek tapi namanya Adi. Terus biasa ya banyak yang menggunakan akun istrinya kadang. Terus atau Pak Hidayat Purnama ya, atau bisa juga jadi nunggu Pioneer putus asa dan banyak yang hapus akun baru open mainnet. Ya mungkin ya, Madu sih nggak tahu. Terus Pak Hidayat masih di sini, lebih baik core team jangan merencanakan atau mentargetkan akhir tahun 2024, sekalian aja tahun 2028 atau kapan-kapan biar tidak PHP. Jadi maksudnya begini ya, menurut Mang Adun ya, ini nggak ngebela ke core team juga, tapi core team kan didesak waktu tahun-tahun kemarin tuh soal transparan. Oke, transparansi. Jadi bagaimana core team tuh bisa lebih terbuka kepada Pioneer seperti itu. Nah, menurut Mang Adun dengan menyatakannya target ya, ingat target, bukan belum sesuatu yang bisa diresmikan ya. Seperti itu, target core team 2024 itu hanya baru target, bukan resmi kalau syarat-syaratnya terpenuhi, begitu ya Pak Hidayat. Jadi soal misalkan core team nanti itu di targetnya belum sampai ya, itu mau bagaimana lagi ya, kita selama ini masih tetap nunggu. Di sini ada Pak Dino Saiki, open mainnet harus 15 juta QAC ya, itu syaratnya ya, lulus. Dan kalau yang QAC tentatif nggak ditahan ya mungkin lebih dari 15 juta ya, amin ya. Mudah-mudahan yang QAC tentatif juga cepat kembali seperti Mang Adun ya, menjadi validator lagi kah atau hijau kembali kah, seperti itu, karena itu sedang ada pemeriksaan ulang ya. Sering Mang Adun bahas soal itu ya. Dan terus di sini ada siapa, kasus alamat email Pi Network ya. Dulu saat daftar Pi saya pakai Yahoo email ya, maksudnya email juga ya, betul ya, sudah tidak aktif, sudah lupa emailnya dan passwordnya. Wah, kok sampai nggak aktif ya, aduh gimana itu ya. Ya menurut Mang Adun gini ya, kalau misalkan untuk verifikasi sudah lupa password, nanti Mang Adun mau buatkan deh ya tutorial untuk melihat yang lupa password email ya, nanti ya, untuk Pak Muhammad Talib. Nah terus ini Pak Pandora, Bang saya ganti email apa nggak beresiko ya? Kalau menurut Mang Adun ya, itu untuk ganti email ya, mudah-mudahan ya tidak, karena bisa dicek di sendiri ya di daftar periksa mainnetnya, selama itu terverifikasi email kita, seperti itu. Karena kan banyak jalur ya untuk jalur verifikasi, selain dari email kita ada nomor telepon, ada Facebook juga. Jadi sebetulnya verifikasi itu ya untuk memastikan kalau akun itu punya kita gitu. Tapi kalau misalkan pada kasus Pak Pandora di sini, email itu hanya baru ganti email saja nih, tapi yang lainnya nggak ganti. Itu mungkin ya, kalau dari persenan ya cuman baru 30%. 30%-nya ada di Facebook, 30%-nya ada di nomor telepon, seperti itu ya. Jadi ya tetap waspada ya, bagus-bagus jangan ganti dulu, seperti itu buat planner yang lain ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Oke. Jadi verifikasi itu banyak ya, nomor telepon, email, dan Facebook ya. Tuh, oke. Pak DMS rungkat kenapa? Ya mudah-mudahan nggak rungkat ya Pak DMS. Unik selalu Pak DMS tuh kalau komentar ya. Terus Pak Muhammad Talib, di sini saya lupa password email dan nama emailnya, gimana cara untuk aktifkan kembali? Wah, kalau misalkan untuk sandi ya, passwordnya nanti mungkin Mang Adun akan buatkan ya bagi pioneers yang lupa sandi, nanti tutorialnya akan Mang Adun kasih lihat ya, buatkan videonya. Tapi kalau untuk nama emailnya aja lupa ya, Mang Adun nggak tahu ya, seperti itu. Thank you, love to ya buat Pak Muhammad Talib. Terus Facebook ini masih ya. Terus ini ada Pak Wazul, ya kok nggak ada nambah-nambah imun sekarang, beritanya Mang Adun makin parah nih ngurusin imun sama PNR. Aduh, udah ya, di-upload di video yang paling baru semalam, Mang Adun jam 10 malam ya kalau nggak salah. Itu ada rekapan ya soal KYC, migrasi aplikasi dan beberapa informasi eksternal ya. Tuh dari atas nama akun Bitcoin. Terima kasih Pak Wazul. Terus ini Pak Anwar Pahlevi ya.
Bang itu tokeknya jangan diusir ya. Ya waktu kemarin ada toke ya, Mang Adun juga suka suara toke karena membawa kita traveling ya, pikiran kita tuh ke masa-masa silam dulu. Dan sekarang itu udah jarang banget toke ya gitu. Karena apa? Karena toke tuh nggak suka gitu, nggak suka yang berisik-berisik. Jadi kalau misalkan nih di rumah apa ya namanya ya, rumah pioners ya, kalau misalkan banyak gangguan-gangguan tuh biasanya nggak betah, sukanya tuh yang santai, rumahnya ini tuh nggak terlalu rame ya gitu, ada tempat sembunyi. Kita jadi bahas oke. Terus ini ada Pak Ade Vira, moderator itu bukan Pikorti Madun, jangan nurunin imun pioner, sedangkan KYC udah 15 juta, tinggal migrasi aja yang belum ya. Masa 1 juta KYC perlu 6 bulan, akal dipakai, jangan makai andai-andai, lo semakin lama makin ngeselin Dun. Iya terima kasih ya Pak Ade Pak Wiraya. Jadi kemarin itu kan Mang Adun juga bilang disclaimer, ini bukan Pikor Tim, ini moderator tuh orangnya beda-beda, kan sudah bilang gitu. Jangan-jangan nggak nonton sampai selesai nih. Ini ada balasan ya, oh ya dari Pak Alsri ya, kita hanya dikibulin aja, dia aja udah dapat uang dari bikin YouTube, kadang kita ini yang aneh. Mang Adun aneh nggak ya? Mang Adun nggak aneh sih, Mang Adun juga ngonten juga cuman sekedar ya bisa dikatakan sampingan lah ya, buat nyapa pioners gitu ya. Kalau misalkan pioners merasa selalu terganggu gitu atau misalkan nggak suka, ya nggak usah nonton YouTube ya. Iya betul ya, kita kadang aneh. Mang Adun juga nonton YouTube juga kok, tapi ya banyak lah YouTube lain, kadang dengerin musik. Pak Sukri halo, di situ hadir Mang Adun. Mbak Widya ya di situ. Sesuai prediksi kartu Simpson dong, lihat boardnya, awal luncurnya Juni, entah tahun kapan. Waduh belum tentu ya. Mang Adun tuh pernah kemarin bilang gini loh Mbak, jadi posisi Pikor Tim itu justru kalau Mang Adun jadi Pikor Tim ya, Mang Adun bilang kayak gitu, nggak mau tuh sesuai dengan lamaran apa Simpson ya, karena masa sih gue diramal kan kayak gitu ya. Tidak apa-apa, tapi kita lihat saja ya. Terus Pak Edam Jaya diundur lagi ya Mang Adun, Pikor Tim mungkin Web3 nya belum sempurna Mang, masih perlu belajar dari Ethereum. Waduh. Ya Pak Edam Jaya, sebetulnya bukan soal belajar ya itu. Kalau soal belajar ke Ethereum juga kan seperti yang pernah kita bahas, itu juga beliau juga terlibat, bahkan yang menyarankan membikin Ethereum tuh ya Dr. Nicholas Kokalis ya. Kalau Mang Adun katakan di pembahasan asumsi Mang Adun itu sebagai uji coba ya, Bitcoin, Ethereum itu uji coba. Oh ternyata seperti ini, oh kelemahannya ternyata seperti ini. Nah disempurnakanlah di Penetrop, pernah kita bahas ya itu Pak Edam ya. Terus Pak Rahmat, betul harus belajar dari Ethereum yang katanya pendirinya adalah mahasiswanya sendiri ya, seperti itulah ya pokoknya. Oke, terus Pak Julius Dinjaya halo, proyek itu tergantung lamanya proses menuju goal, itu bukan dipatok jangka waktu. Asik. Ya ini ya, kalau bagi pioners sejati itu pasti semangatnya tetap bertahan ya. Pak Denny Setiawan, info dari Binance emang begitu, kesiapan jaringan sedang diperjuangkan hingga akhir tahun ini. Mengenai empatis image dari sebahagian orang ya itu biasa Mang ya, betul ya. Jadi seru nih sebetulnya ya kalau bahas-bahas di sesi Lestari ini, banyak banget juga informasi yang bisa kita tambah ya. Barangkali pioners juga sempat ya baca-baca komentar gitu kan ya, ini Mang Adun bacakan ya, jadi untuk pengetahuan kita juga. Di situ ada Pak Rido, halo, hadir selalu pokoknya Mang Adun ya, thank you ya Pak Rido. Terus di sini sangat bermanfaat, terima kasih Mang Adun ya. Oke siap ya, di situ bahas full validator, di situ udah bahas full sama Mang Adun. Sama-sama buat Pak Budi ya. Terus Pak Ruski, alhamdulillah ikut senang dengarnya Mang Adun, tetap semangat dan sukses selalu Mang Adun ya, amin ya. Di sini juga Pak Aga ya, ada hasil nonton itu di situ ya, dari nonton iklan di Pirate Forum kembali juga ya, itu kabar baik datang dari Pak Aga. Mang Adun ikut senang ya, itu soal KYC nya berubah lagi jadi
hijau kembali seperti semula ya. Jadi itu katanya ya setelah nonton iklan di Parasit Forum ngikutin Mang Adun ya. Syukur ya kalau ini itu mah Mang Adun aja, bukan dari Pikortim. Pikortim nggak pernah nyuruh ya. Itu kapan Kortim bilang ya, ngomong apa mas, gak nyambung. Yang jelas CoinPay Network ini benar-benar open mainnet terbuka, pasti di akhir tahun ini buka sistem-sistem yang dalam baru ngomong ya. Seperti itu ya. Jadi ya Mang Adun juga gini ya, kalau Mang Adun katakan di informasi ini Kortim kan bukan bilang ya, oke, seperti bahasanya misalkan seperti ini, oke, kita open mainnet tahun 2024, kan nggak bilang seperti itu, belum gitu loh. Makanya Mang Adun di situ meluruskan supaya apa? Supaya kalau misalkan bagi pioner yang salah paham, berasumsi bahwasanya Pikortim itu meluncurkan open mainnet pada tahun 2024, sehingga kalau misalkan nggak meluncurkan nanti malah sedih. Wow, katanya meluncurkan, ya memang nggak resmi gitu. Pikortim hanya menargetkan begitu ya Pak Amin Jaya Motor ya. Itu perlu diingat, perlu digarisbawahi, target 2024 itu ya, kalau itu beberapa syarat terpenuhi ya. Oke ya Pak Amin Jaya, seperti itu. Kita lanjutkan, di sini ada dari Pak Subarjo aja ya, klarifikasi soal open mainnet 2000. Benar apa enggak tanggal 12? Nah di situ ya, di situ 12 Desember, di situ Mang Adun klarifikasi ya. Tuh 12 Desember yang menurut video terbaru itu berakhirnya masa inkubator aplikasi ya. Ini buat Pak Subaryo ya. Kalau nggak benar berarti itu bohong, hanya untuk menyenangkan pioner, akhirnya kecewa ya. Makanya Mang Adun di situ klarifikasi ya, supaya apa, supaya jangan sampai terlalu hype semangat gitu ya. Kita harus santai saja dalam menyikapi, bijak ya segala informasi itu, jangan sampai salah-salah. Ikut menyimak. Oke Pak Nurdian saja ya. Terus di sini kapan Kortim bilang Pak Ade Iskandar halo, kayaknya banyak nyimak jarang komentar ya. Percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Esa, tapi yakin sama Pikortim Mang gesken. Oke Pak Ade ya, sehat selalu ya Pak Ade Iskandar. Terus di sini ada juga Pak Supriyadi, alhamdulillah saya juga habis nonton iklan sudah kembali jadi validator di channel Mang Adun, top, sehat-sehat Mang. Wah, berarti sudah berapa tuh ya? Pak Edi, terus Mang Adun, terus Pak Aga, terus ini ada lagi Pak Supriyadi habis nonton iklan di Parasit Forum ya ini. Yaitu seperti Mang Adun katakannya, mungkin itu menjadi salah satu kita bisa terdeteksi sama Pikortim sebagai akun aktif. Oke. Terima kasih ya informasinya buat siapa tadi, Pak Supriyadis ya. Jadi buat pioner ya silahkan, kalau mau ngikutinnya enggak juga nggak apa-apa ya. Kapan Kortim bilang itu ya, kenapa Kortim mempersulit untuk langkah pioner menuju KYC dipersulit ya, atau disulitkan, migrasi disulitkan dan lain-lain. Kapan mau capai kalau Kortim mempersulitkan langkah pioner? Ya jadi seperti itu ya. Jadi kalau soal sebetulnya dikatakan Kortim itu mempersulit ya, kita nggak tahu ya, Mang Adun sendiri nggak tahu migrasi terjadi di sana. Katanya kan kabarnya di video terbaru itu melajunya sedang kencang. Terus yang QC juga karena dicek-cek terus ya. Kalau kata Dorisin waktu itu tuh kita mau naik pesawat ya, jadi diperiksa, jangan sampai ada yang bawa bom misalkan, senjata tajam misalkan, seperti itu ya. Oke, ini Pak Yuki ya, konten ini tidak layak untuk ditonton ya, tidak apa-apa ya, selalu mengadu disclaimer ya, kalau yang mau nonton ya nonton saja, yang tidak di skip aja, lewat saja gitu ya. Tuh, terus Mbak Ana Maria Lesandari ya, wah namanya panjang banget, Mbak Ana aja ya. Bener Kak, karena memang tidak ada tanggal yang pasti untuk open mainnet. Kalau yang ada di beranda tertera tanggal 31 Desember 2024 itu batas waktu untuk menyelesaikan KYC dan lain-lain ya. Betul ya ini. Nah ini ada informasi ya, kita memang harus jeli seperti itu ya Mbak Ana ya. Bagus, terima kasih buat Mbak Ana. Itu tanggal 31 Desember yang ada di dashboard seperti itu, yaitu memang batas ya terakhir untuk soal itu menyelesaikan KYC dan lain-lain ya. Jadi
nanti mungkin akan ditaruh juga di situ gitu loh sama Picor Team kalau udah resmi mau open mainnet. Nggak perlu khawatir gitu ya, santai aja. Oke, terus Pak Sunjel mengadun cari aman. Iya, saya nyari aman aja ya, apa karena apa, karena gini, cari aman tuh ya mengadun tuh disclaimer selalu, karena apa, kalau memang core team ya itu pasti akan mengumumkan kalau soal open mainnet ya. Kalau belum ya mengadun harus meluruskan supaya pioner nggak sampai salah paham dan terbawa terlalu jauh ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Penting verifikasi akun PNetwork untuk berkelanjutan daftar periksa mainnet. Nah, di sini akun saya sudah verifikasi semua dan sudah berwarna hijau, tapi kenapa kolom 5 saya warna merah? Mohon saran Pak. Masa tenggang, udah berapa kali kirim SMS namun gagal, gak ada hasil. Ini seperti kasusnya Pak Siadi ya gitu, dan kemarin sempat kita share juga itu dokumen untuk kasus ini ya, itu di video sebelumnya, silahkan dicek aja ya. Untuk siapa itu ya, Virgi ya, Pak Virgi ya, itu memang sedang diselesaikan sama core team. Di dashboard yang sekarang juga sama ya, dibahasnya itu semua ya, itu permasalahan ya. Mudah-mudahan kita doakan saja core team, mudah-mudahan cepat selesai ya, cepat diperbaiki semua permasalahan di KYC. Oke, intinya yang penting kontennya semua ramai penonton ya mengadun jujur ya. Satu, ada senangnya juga, karena apa? Karena akan semakin banyak pioners itu yang teredukasi nantinya kalau ya setia ya di channel Mengadun ya, udah paham pasti kalau sama Mengadun tuh. Kalau yang baru gabung nih banyaknya yang heboh ya. Oke, terus ini ada Pak Samsul Bahri. Saya juga mengalami validator tentatif saat ini, masih terus berusaha untuk melihat iklan. Mohon doanya semoga dapat menjadi validator kembali. Amin ya Pak Samsul Bahri. Terus Mbak Deni Setiawan juga di sini ya. Teruslah semangat Mengadun, kalau selalu respect ya, maksudnya aku selalu respect ya, sebab masih banyak pioner di negara kita yang sangat awam tentang apa itu PNetwork dan sistem validasinya, apalagi jika masuk ke source code di blockchainnya Pi Browser. Semangat Mang ya, betul ya. Jadi Mengadun tuh menginformasikan ya, semoga ya dari 8.000 sudah ya video 800 video udah Mengadun share ya lebih. Oke ya, terima kasih Pak Denis Setiawan, semangat selalu juga ya. Kita lanjutkan ini, semua demi konten doang ya, semua demi komentar juga ya. Terus kabar baik datang dari Pak Aga. Oke, di sini hampir setiap 8 jam sekali saya nonton iklan di Verset ya. Akun saya tetap aja tentatif Mang, kenapa itu Mang? Oke, jadi ya harus sabar ya. Mengadun tuh sampai 200-an lebih kemarin ya. Nah bahkan Pak Edi ya yang menginformasikan itu sampai 500 tokennya ya gitu. Wah itu jadi mungkin ya itu tergantung di permasalahannya masing-masing pioners ya, seperti itu. Ini terus dari Pak Joko Rianto. Saya juga begitu, udah 3 hari berturut-turut nonton iklan di Preset. Sehari ada 6 iklan, tetap tentatif ya. Sabar ya buat semua pioners yang nunggu QSC tentatif seperti itu. Mudah-mudahan Mengadun selalu juga mendoakan ya kembali menjadi validator kembali. Terus ini yang kapan masih Picor Team ya bilang open mainnet itu resmi atau enggaknya, tunggu saja waktunya, mau cepat mau lambat itu haknya tim Pi ya. Betul, kita pioner hanya bisa menunggu. Terus semoga para pioner di seluruh negara khususnya Indonesia sabar aja. Thanks. Oke, terima kasih Pak Rima Jok ya. Ini simpel banget komentarnya. Oke, terus di situ ada Mbak Esther ya. Ikut air mengalir saja ya, betul ya. Ya, nanti juga akan sampai pada tujuannya Mbak Esther. Oke, terus ini apa? Wah, ini bahasa Inggris nih, coba kita terjemahkan. Oh, Gigi Hardiansyah ya Pak Gigi, jadilah validator jika Anda telah menyelesaikan QSC. Bantu pioner lain di negara atau wilayah Anda menyelesaikan QSC, dapatkan imbalan dalam Pi. Wah, ini yang ada di sana kayaknya ya, dan dekat dengan jaringan kesasaran. Jaringan terbuka pada tahun 2024 nih. Nicholas sendiri juga pengen ya, betul sekali ya, chat Nicholas sendiri ini Bang.
Ya betul ya, ini sebenarnya sudah dari lama Pikor Tim juga pengen gitu loh. Karena apa? Pikor Tim juga paham kok ke kita gitu loh, paham bahwasanya pioner itu banyak banget yang nunggu dan harap-harap cemas seperti itu, harap-harap sabar ya. Ya mau gimana lagi. Jadi intinya sebenarnya Pikor Tim tahu gitu loh dengan perasaan pioner ya, karena kan itu beda-beda. Apalagi dokter Cheng ya, dokter Cheng Diopan itu jelas banget beliau sebagai ahli di bidang bisa dikatakan tuh psikolog ya, ahli perilaku manusia ya, itu pasti paham banget dalam keadaan situasi saat ini ya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Mang Adun mau aktivitas. Nicholas pernah muncul di Beranda Pai. Ingat Bang, ini adalah episode terakhir. Iya betul ya. Itu dokter Nicholas Kalis ya. Bacot doang semuanya. Waduh. Ya sabar ya Pak DMS ya. Nunggu kabar yang jelas aja dari Pikor Tim. Toh proyek ini gratis, nggak usah repot-repot ya. Betul ya, kita ini gratisan, lebih baik bersyukur, ikut aja aturan Pikor Tim. Saya yakin proyek Pai ini berhasil, Raden Aldi ya. Oke, jadi ya ada yang yakin, ada yang ragu. Itu sebetulnya romantika kehidupan ya. Ya memang sudah dari sananya seperti itu, gak ada masalah, santai saja gitu. Mau yang ragu ya nggak apa-apa dengan keraguannya, yang yakin ya dengan keyakinannya. Supriyato, Pak Supianto ya, konten bunglon open minute goal 2024 itu di dashboard kayak nggak butuh open minute goal. Itu kan hanya baru, aduh ini udah sering ini ya, ini Pak Supianto ya, ini ya, Mang Adun kasih lihat lah, ini kok banyak yang masih aja gitu loh, masih aja yang apa namanya ya, berpikiran bahwasanya open minute itu goalnya itu 2024. Itu kok kenapa sampai titik sampai di situ gitu loh. Itu kan padahal Pikor Tim tuh di sini ya, ini soal QSC di sini di dashboard sebelumnya ya. Padahal tuh Pikor Tim tuh di situ belum koma gitu loh. Pai Network bermaksud, nih Mang Adun baca sekali lagi ya, bermaksud untuk beralih ke Open Network pada tahun 2024, bergantung pada pemenuhan kondisi tertentu dan tujuan strategis dan bla 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 itu. Jadi belum pasti, bergantung pada pemenuhan kondisi. Kalau semua syaratnya sudah dan banyak lagi lah ya pokoknya ya, itu gitu loh. Jadi belum pasti. Kalau sudah ya syukur-syukur mah semua kondisinya, syarat-syaratnya terpenuhi ya berarti gol. Kalau belum, nah itu yang jadi pertanyaan Mang Adun ya. Jadi ntar kecewa gitu loh ya. Makanya kenapa itu setiap berita open minute itu selalu mengadakan klarifikasi ya buat pioner itu, biar gitu loh pioner itu tidak sampai salah paham lah intinya ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada Pak Wanda Kota ya, kan ada di videonya ya Nicholas yang terakhir itu, kalau kemungkinan open minute itu akhir tahun itu, kalau mungkin kan 3 syarat ya. Betul memang itu, coba dicek lagi videonya. Itu banyak yang salah tafsir ya Pak Wakanda ya. Itu padahal kalau maksudnya loh, kalau terpenuhi tadi kita buka ya. Terus ada di sini Infinity ya. Oke, Mbak Infini mungkin mantap, ini baru benar setuju, yang begini baru edukasi. Nuhun Kang Adun, nuhun pencerahannya, makasih ya. Itu Mang Adun sudah coba terus mengedukasi, masih aja ada yang semuanya demi konten apalah kayak ya, itu tergantung persepsi masing-masing pioners ya. Oke, terus di sini ya ada juga Mbak Saskia Ananda Putri ya, di film serial The Simpsons P Open Network ya, tanpa pemberitahuan. Waduh, masa ya? Mang Adun lupa sih itu film Mang Adun waktu kecil ya, The Simpsons itu. Jadi ya kayak gitu ya ternyata ya, nggak diumumkan di film serial The Simpsons P Open Network tanpa pemberitahuan. Oh ya, disclaimer ya. Jadi tiba-tiba ya emang open minute mendadak, nggak ada istilah diumumkan, satu kali tombol dipencet sudah resmi, ibaratnya begitu ya. Makanya di sini Mang Adun tuh pernah bilang ya, Mang Adun kan bilang, Mang Adun sendiri juga belum dengar, katanya belum dengar dokter Nicholas Kalis langsung ngomong gitu bahwasanya 1 bulan sebelumnya itu akan diumumkan ya, 1 bulan sebelumnya
1 bulan sebelumnya, sebelum open mainnet gitu akan diumumkan. Mang Adun belum dengar jujur ya, nggak apa-apa ya kalau bagi yang udah denger mah seperti itu gitu kan. Tapi ya kalau kita cek langsung flashback gitu kan, kalau memang ini akhir tahun open mainnet, seharusnya 1 bulan sebelumnya itu diumumkan. Oke ya, tapi kan mana, November lewat sudah, belum ada pengumuman gitu loh ya, bisa jadi dadakan. Oke ya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Ini masih banyak yang komentar. Nanti kita akan masuk lagi deh di sesi Lestari ya. Mudah-mudahan Mang Adun ada waktu lagi, kita sambung sesi Lestari 2-nya. Oke ya, Mang Adun sampai di sini dulu. Ini buat obrol-obrol saja. Oke ya, ya di sini ada kalau saya dan Mang Adun mah santai-santai saja. Pak Abdurrahman ya, mau open mainnet kapanpun, karena saya sama Mang Adun hanya penambang PIP biasa yang hanya klik petir saja. Iya ya, coba bayangkan Mang, para pejuang GCP seperti Ibu Dorisin, Bu Noni Paja dan yang lainnya, apakah mereka masih tetap semangat untuk memperjuangkan harga GCP? Ini pertanyaan bagus banget ya. Mau jadi nggak berhenti ya, nggak jadi nih mau berhentinya ya. Jadi gini, itu betul sekali ya, para pejuang GCP itu sangat tangguh gitu. Kalau bagi kita mah santai, tapi kan beliau tuh luar biasa daya tahannya, terus juga komitmen gitu loh, tetap mengedukasi ya. Yaitu kalau misalkan apakah tetap memperjuangkan harga GCP sampai saat ini terus diperjuangkan, itu yang luar biasa ya. Terus di sini ada Pak Nur Solihin ya, itu postingan lama Bang. Oh, postingan lama ya. Jadi di situ Mang Adun meluruskan saja ya Pak Solihin. Jadi jangan sampai, karena di situ banyak kan yang berasumsi bahwasanya open mainnet 2024 seperti itu ya, padahal kan mana ya, sampai saat ini belum ada informasi lagi. Yang kabarnya katanya diumumkan 1 bulan sebelumnya juga gak ada pengumuman juga ya. Ini bahkan sudah masuk Desember. Kalau diumumkan Desember ya 1 bulan sebelumnya berarti nanti Januari jatuhnya seperti itu. Oke, di sini ada Pak Den ya. Ini cukup sampai di sini dulu aja ya. Kita bahas sesi Lestarinya. Iya Mang, betul itu saran saya sih Mang Adun, tetap ngasih info soal perkembangan migrasi, QC, ekosistem dan edukasi lainnya soal pai. Jangan terlalu soal harga saja, terkesan monoton, soalnya channel ini banyak yang bahas soal harga. Saya kira itu sudah cukup, karena soal GCP Nicholas memang sudah menyepakatinya dan ekosistem utilitas sedang berjalan, tinggal ketuk palu apakah terrealisasi harga GCP atau tidak. Oh iya Mang, dari channel sebelah katanya target migrasi sudah tercapai. Kalau sudah berarti tinggal target QC. Yang di video terbaru ya Mang Adun itu Pak Den Salo ya, itu ada informasi rekapan ya. Ya itu sih terserah mau apakah di sana yang percaya, tapi kalau ya di Mang Adun update itu ditonton aja di video terbarunya Mang Adun ya. Semalam jam 10 malam Mang Adun share. Oke. Terima kasih ya, nanti kita akan lanjutkan lagi karena keterbatasan waktu, jadi kita pamit dulu. Terima kasih buat semuanya, Mang Adun selalu mengucapkan ya, buat ya like, comment, subscribe seperti itu. Yang baru gabung juga selamat bergabung ya, itu nggak usah heran dengan adanya channel Mang Adun seperti itu ya. Ini khusus ya, Mang Adun dedikasikan memang sudah itu channel Mang Adun untuk bahas Pai Network. Oke, selama Pai Network masih ada. Oke, jadi seperti itu ya. Terima kasih buat semuanya, sekali lagi sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Kita akan lanjutkan lagi di sesi Lestari yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.